Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama 5, yaitu membahas tentang Ma'rifatul Quran. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Fauzia dari kelas B1 Akuntansi 2021 dengan NIM 1022126. Materi yang kita bahas kali ini yaitu Ma'rifatul Quran atau yang dikenal sebagai mengenal Al-Quran. Yang pertama, kemutawatiran Al-Quran dan membacanya adalah ibadah. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh banyak orang yang dinilai tidak mungkin semua orang itu sepakat untuk berbohong. Riwayat mutawatir ini secara langsung diterima sebagai kebenaran. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada hingga besarnya. Dan nilai ibadah yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis hanya 99 nama. Tetapi di dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah selain 99 nama tersebut. Asma berarti nama atau penyebutan dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nama-nama Al-Quran atau Asmaul Husna adalah sebutan yang diberikan oleh Al-Quran kepada dirinya sendiri untuk menggambarkan sifat dan fungsi utamanya. Yang pertama ada Alkitab. Alkitab adalah mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah, dan berita. Yang kedua ada Al-Huda, artinya petunjuk. Ini sesuai dengan fungsi dan peranan Al-Quran, yaitu memberi petunjuk, tuntunan, panduan, pedoman, serta arahan bagi seluruh umat muslim. Ar-Rahman, yang artinya memberi rahmat. Yang keempat ada cahaya. Yang kelima ruh. Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Asy-Syaqar, dalam Zubdatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Selanjutnya Asy-Syifa. Asy-Syifa adalah obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Selalu ada kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Lalu ada penerangan. Yang selanjutnya pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Selanjutnya ada berita gembira. Lalu ada peringatan tentang berbagai permasalahan. Juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Selanjutnya ada Asmaul Quran atau yang disebut sebagai fungsi Al-Quran. Pertama, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman, lalu penyempurna bagi kitab-kitab lainnya, sumber pokok ajaran Islam, lalu ada Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar, atau kitab berita dan kabar.
surat Ar-Rum tersebut. Berita Al-Quran ini kemudian terbukti kebenarannya sekitar 7 tahun setelah diturunkannya ayat pertama surat Ar-Rum tersebut. Pada Desember 627 Masehi, perang penentu antara Kekaisaran Romawi dan Persia terjadi di Nainfih. Pasukan Romawi secara mengejutkan mengalahkan pasukan Persia. Lalu ada Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syar'iyah atau kitab hukum dan syariah. Sistem hukum yang mendasarkan diri kepada kemasyhuran sebuah komunitas dalam Al-Quran disebut dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang mendasarkan diri kepada hawa nafsu yang bergelora di dalam hati. Al-Quran dalam hal ini mengkritik sistem hukum seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Lalu ada Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat. Dalam arti khusus yakni kital. Dalam arti umum yakni segala bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran adalah kitab tarbiyah atau kitab pendidikan. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran pun memuat kisah-kisah orang saleh seperti Luqman, Ashabul Kahfi, Talut, Zulaikarnain, Maryam, Aisyah, dan lain-lain. Dari kisah-kisah tersebut dan juga ayat-ayatnya secara umum kita dapat menyimpulkan manhaj Qur'ani dalam tarbiyah. Selanjutnya, Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Pembahasan tentang hal ini silakan dirujuk ke Madah Minhajul Hayah. Ringkasannya, Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Lalu ada Quran adalah kitabul ilmi, yaitu kitab pengetahuan. Al-Quran menyebutkan istilah ilm, yaitu pengetahuan, lebih dari 105 kali, menekankan pentingnya pengetahuan dalam Islam. Berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam menghadapi tantangan hidup dan menyoroti peran penting sains dalam mengatasi krisis dan menciptakan kehidupan yang baik. Lalu ada Muqtadah al-Iman bil Quran, yang artinya tuntutan iman kepada Al-Quran. Belajar dan mengajarkan serta membacanya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat curahan karunia-Nya. Memahami dan mentadaburi isinya. Mempelajari Al-Quran adalah keniscayaan karena kitab adalah petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Lalu ada melaksanakan. Selain membaca dan mempelajari Al-Quran, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghafal dan memeliharanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Al-Quran Al-Karim ini membutuhkan penjagaan atau murajaah yang banyak membaca karena Al-Quran itu cepat terlepas melebihi unta dari ikatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.